Apakah mereka ingin membalas dendam suku mereka dan malu dengan kematian? Tidak, aku ingin mengandalkan prajurit kekaisaran ini untuk menarik kita ke pertarungan dengan pengadilan surgawi. Semakin besar masalahnya, semakin kuat pengadilan surgawi dan kita datang, dan semakin sulit untuk mengakhirinya. Pertarungan seperti ini, dimanapun orang itu meninggal, apakah itu kebencian pada Bianja? Mata Qin Yichen berkedip, tapi tidak peduli berapa banyak orang kuat yang mati, Laut Bifuri pasti akan menjadi yang pertama mati. Apakah dia benar-benar melawannya? Atau apakah dia memiliki tangan kedua? Qin Yichen ketakutan dan tidak pasti, tetapi permaisuri menunjukkan kekuatan besar, menabrak langit dan bumi hancur, dan laut yang sangat jahat dengan sembrono menyerang semua orang. Untuk permaisuri, mengapa tidak? Dia ingin membunuh Bian Hui, dan bahkan Qin Yichen, bahkan kebencian yang terakhir lebih tinggi dari yang pertama. Segel Kaisar Brahma berubah tanpa henti. Dalam sekejap, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyala, turun dari langit seperti serangkaian pilar dewa, dan bahkan berubah menjadi serangkaian segel dan harta kaisar, menghancurkan langit dan bumi, dan megah di mana-mana. Dengan pukulan ini, belum lagi ketakutan Qin Yichen, bahkan laut kemarahan biru pun panik, tetapi bagaimana yang terakhir bisa menunggu untuk mati? Dalam sekejap, lengan yang dipadatkan oleh gelombang amarah dari lautan amarah biru mengepal senjata kekaisaran Laut Biru, dan itu ditebas di udara, memotong Tianhe ke dalam jurang yang dalam. Bahkan jika celah itu sulit untuk disembuhkan, bahkan jika pukulan ini penuh dengan prestise kaisar, itu akan berubah menjadi langit berbintang yang cerah di dalam jurang. Aura langit berbintang tebal dan kuno, dengan bintang-bintang berdiri dan berbintang di atasnya, persis seperti pukulan ini, memotong celah dalam ruang dan waktu. Alat kekaisaran Bihai masih bisa melakukan langkah ini. Qin Yichen terkejut. Tampaknya nenek moyang benar ketika mereka mengatakan bahwa alat kekaisaran Bihai ada di tangannya, dan kekuatannya terbatas. Tapi sekarang, senjata kekaisaran dan pamor kerajaan Bihai telah muncul kembali, dan senjata kekaisaran Bihai digunakan untuk mencapai jiwa kaisar. Itu dianggap sebagai kaisar palsu, tetapi juga tirani. Di tangannya, senjata kekaisaran Bihai juga meledak dengan kekuatan yang nyata. Tapi Qin Yichen bahkan lebih terkejut. Setelah hantaman laut kemarahan biru, dia berteriak ke langit berbintang, "Gonggong, jangan bantu aku secepatnya." "Rekan kerja," tanda seru. Mata Qin Yichen tertegun, tetapi dia melihat lautan besar air hitam terkondensasi di alam semesta yang telah dipotong tiba-tiba mengalir. Air hitam tidak kotor dan kotor, sebaliknya, gelombang air beriak, seterang dan sejelas permata hitam, sesederhana dan sesederhana curah hujan. Sudah ada gumpalan ini sejak awal dunia. Qin Yichen terpana, inilah jalan air untuk Gonggong. Faktanya, Qin Yichen juga secara samar-samar memperhatikan bahwa dao air yang asli tampaknya dipenuhi dengan cahaya hitam. Misalnya, Kaisar Hitam Zuansu, salah satu dari 5 kaisar umat manusia, adalah kaisar air. Rekan kerja. Namun, dibandingkan dengan Qin Yichen, Ke Tiangxuan terkejut. Blue Jersey, tentu saja, ada sesuatu yang akan datang. Nenek moyang penyihir air, membanjiri dunia. Nampaknya selama ada air di dunia, ada kekuatan dan kekuatan. Dalam sekejap, Qin Yichen melihat sosok yang terbungkus air hitam turun di alam semesta yang ditebas, dengan nafas kuno dan kekuatan yang perkasa. Nenek moyang penyihir air, Gonggong. Ketika saya bertemu nenek moyang penyihir air sekali lagi, Qin Yichen tidak bisa dikatakan. Dengan kata lain, ini adalah ahli istana iblis kuno yang dia lihat pertama kali, dan dialah yang membanjiri gunung. Pada saat itu, klan Kaisar ke-18 menaklukkan para penyintas Bihai, dan mereka juga pergi ke klan Kaisar Ke untuk bekerja sama, mengatakan bahwa itu adalah tamu. Tetapi nyatanya, Kaisar Ke tidak dapat ikut campur. Rekan kerja. Wajah Agung Permaisuri akhirnya mengungkapkan sentuhan kesungguhan. Blue Jersey, apakah kamu berani berkolusi dengan istana iblis kuno? Kamu akan mengkhianati Kaisar Surga. Binuhai mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Fan Yu, ini bukan giliranmu untuk menenangkanku. Saat mengkhianati Kaisar Surga, kamu wanita bodoh itu sangat egois, dan kamu tidak berbuat banyak. Kulit permaisuri suram seperti tinta, dan di atas kepalanya ada segel kaisar yang melindungi langit dari matahari. Gonggong sama seperti sebelumnya. Dia adalah seorang pria tampan dan tampan dengan rambut hitam, tetapi dia benar-benar acuh tak acuh, memegang aliran air hitam yang terkondensasi di bagian belakang kepala dan telapak tangannya. Kelihatannya seperti tetesan air, tetapi di setiap tetes air ada lautan dan banjir yang tak ada habisnya, dan setiap pukulan bisa menenggelamkan segalanya. Ada juga sosok, Qin Yichen lebih tahu, itu Zhu Jiuyin. Gonggong, Zhu Jiuyin, apakah mereka di sini untuk bertemu lautan biru kemarahan? Permaisuri menatap kedua penyihir leluhur itu, tetapi segel Kaisar Brahma menjadi semakin bergelombang. Gonggong, Lilin 9 Yin, kamu telah melewati batas. Ini adalah Tianhe dari surga Kaisar kami. Apakah Anda ingin menahan bandit yang kalah ini? Pada saat ini, mata Zhu Jiuyin sedikit menyipit,
dan segel Kaisar Brahma tampaknya mulai miring. Mengapa Kaisar harus begitu agresif? Memang benar bahwa Raja dan Pecundang tidak palsu, tetapi itu juga merupakan penghinaan terhadap Ibu Permaisuri. Berhenti bicara omong kosong. Permaisuri memarahi. Wan Feng menundukkan kepalanya, seolah berdiri tinggi di dunia. Menakjubkan. Semua yang dia lihat didominasi olehnya, dan dia tidak boleh tersinggung. Hari ini, kau yang kalah ini akan membunuh istana ini, dan pencuri ini akan mati juga. Kalian berdua tidak bisa menghentikannya. Qin Yichen gemetar, dan pada saat ini, melihat dua penyihir leluhur yang tiba-tiba turun tangan, menyebabkan serangkaian variabel, Feng Nianwu hampir tanpa sadar berdiri di depan Qin Yichen. Permaisuri, jangan galak di sini. Feng Nianwu maju selangkah. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti panik. Penyihir leluhur sangat kuat, sangat tirani, sama sekali tidak bisa disangkal oleh Kaisar. Dia tidak meragukan bahwa Zhu Jiuyin Hegonggong akan benar-benar bertarung dan tidak akan pernah terbiasa dengan permaisuri. Tapi, Gonggong, nenek moyang penyihir air, kontrak surga, kamu juga punya bagian? Tanda seru. Masih kalimat yang sama. Ada sejenisnya, kamu baru saja pukul kami. Pada saat ini, kedatangan dua nenek moyang penyihir memberi kepercayaan pada Feng Nianwu. Karena Zhu Jiuyin dan Gonggong dibatasi oleh kontrak surgawi dan tidak dapat menyakiti mereka. Dengan cara ini, kedua nenek moyang penyihir hanya akan memberikan prioritas kepada Kaisar. Masalah. Namun, yang tidak dapat dibayangkan Ling Feng Nianwu adalah pada saat dia selesai berbicara, dia melihat bahwa di belakang Gonggong ada air hitam lain yang tertinggal dalam ruang dan waktu. Detik berikutnya, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak, seperti hari besar. Datang dan bakar semuanya. Kedua paman terikat oleh kontrak surga, dan mereka tidak mau repot-repot membunuhmu sebagai manusia rendahan. Tetapi Kaisar ini sangat bahagia. Saya melihat bayangan dewa berjalan keluar, naga berjalan dan harimau melangkah, keagungan dan jubah bulu dewa yang agung dan agung, yang membuat Tianhe menguap. Alisnya dingin dan tajam, matanya seperti obor, dan martabat sikapnya jauh, seolah tidak kalah dari permaisuri. Dan melihat cahaya kemasan yang menyilaukan ini, Qin Yichen hanya merasa sangat panas, mendidih tinggi. Sosok ini, dia sangat terkejut tetapi akrab. Ini, Uchiro emas. Di antara 10 putra Kaisar Gagak Emas, yang termuda. Saat itu, dia hampir diburu oleh Dai dengan busur matahari jatuh pada akhirnya. Dewa Bulan Changxi yang bergerak dan menyelamatkan Silang, yang termuda dari 10 Gagak Emas. Tapi hari ini, dia benar-benar muncul di depan Qin Yichen. Pasti membuat Qin Yichen memiliki semacam kebingungan selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin untuk lepas dari ambiguitas keluhan. Yang paling penting adalah, mendengarkan kata-kata Jinwu Silang berarti bahwa kontrak surgawi yang dikondensasi oleh naga asli saat itu tidak ada hubungannya dengan dia,